bakteri itu. Tapi memang tidak ada di Aedes aegypti. Ini yang diproses, dimasukkan, Wolbachia dimasukkan di Aedes aegypti dengan tujuan Aedes aegypti tidak bisa berkembang biak dengan baik, sehingga Aedes aegypti tidak bisa menularkan demam berdarah. Sampai di sini baik, itu kita harus terima. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah di saat adanya kerusakan keseimbangan ekosistem alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka efek negatif itu pasti ada. Hanya saja memang efek negatifnya mungkin belum bisa dirasakan sekarang. Karena kalau dalam ilmu sains ada kita mengenal namanya butterfly effect, efek kupu-kupu. Ada kupu-kupu mati di Amazon bisa berefek ada badai di daerah mana. Itu namanya butterfly effect. Nah, kerusakan ekosistem ini yang ditimbulkan oleh rekayasa manusia terhadap nyamuk Aedes aegypti mungkin sekarang belum kita rasakan. Akan tetapi itu bisa cukup lama kita melihatnya itu, nanti 10-15 tahun. Kalau memang 10-15 tahun, kenapa kita aware sekarang gitu? Nih, catatan paling penting. Nyamuk berwolbachia ini telurnya dibuat di Australia. Bukan dengan orang Indonesia, bukan. Di Indonesia ini bekerja sama Tahija Foundation dan Kementerian Kesehatan dan World Mosquito Program (WMP). Kita sama tahu World Mosquito Program ini didanai oleh Bill Gates, yang kalau rekan-rekan tahu yang punya pabrik vaksin paling besar. Ya. Apakah kita tidak boleh curiga dengan nyamuk ini? Sangat boleh. Karena sampai hari ini pihak Kementerian Kesehatan itu tidak mau membuka pintu ruang diskusi bagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang menolak penyebaran nyamuk ini. Jadi masalah nyamuk Wolbachia ini positif atau negatif itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan karena ada profesor-profesor juga yang menolak nyamuk ini. Nah, kalau masih diperdebatkan, mestinya Kementerian Kesehatan ambil jalan tengah, kasih ruang diskusi ilmuwan yang pro sama yang kontra, supaya rakyat bisa tahu yang mana yang benar, rakyat yang putuskan. Ini jangan masih debatable begini, ini udah disebar, rakyat dijadikan uji coba dong, itu namanya. Lu kok senekat itu Kemenkes? Ada duitnya sayang, ada duitnya dari Bill Gates. Kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ngomong di sidang DPR, ya, rapat dengar pendapat sama DPR Komisi 9, dia menyebut angka 16 miliar. Padahal data Kemenkes sendiri mengatakan itu 66 miliar. Dari sini udah kelihatan banget ini ada bisnis apa lagi nih si Budi ini. Ya dulu kita SD, kita tahu Budi itu anak baik mestinya. Karena kita dulu belajar baca kan, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nih Budi yang sekarang kok serem ini. Ya, dan dia juga bukan dokter. Dia bukan dokter. Dan profesor yang melakukan penelitian ini juga bukan dokter. Dari pihak kita yang menolak, itu ada Ibu Siti Fadila Supari. Kita tahu sama tahu lah. Beliau mantan Menteri Kesehatan yang luar biasa, yang berkat beliau Indonesia berhasil menolak WHO untuk ada pandemi flu burung. Ibu Siti, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ada juga Komjen Pol Dharma Pongrekun. Beliau mungkin bukan ilmuwan, tapi beliau juga, saya salut banget sama beliau. Ini kebijakan pemerintah, beliau bisa dalam tanda kutip melawan dalam keadaan beliau masih aktif jadi polisi. Ini berat pasti, beban tekanannya dari atas berat. Dan juga ada Dokter Tifa, ada Dokter Kunwardana. Dokter Kunwardana ini salah satu anak putra Indonesia yang luar biasa. Beliau mulai kuliah umur 12 tahun, lulus S1 umur 18 tahun.
Jadi artinya orang yang jenius, ilmuwan juga. Nah, dari kelompok yang menolak, ada kelompok yang pro. Dan ini masih debat. Sampai hari ini kami minta Kemenkes untuk membuka pintu diskusi antara kedua kelompok ini. Kemenkes menolak. Bahkan kita datangi kantor Kemenkes, mereka menolak. Yang lucunya, mereka mengadakan edukasi kepada rakyat itu setelah adanya penolakan. Saya yakin rekan-rekan di sini mungkin baru tahu ada nyamuk Wolbachia, nyamuk yang direkayasa genetika. Mungkin nggak tahu juga di ujung beruk udah dilepas. Iya tahu. Tahunya berapa lama? Ada dari bulan lalu? Hah? Nggak ada. Mestinya kalau edukasi, ya ini tata cara edukasi. Edukasi itu sebelum disebarkan, minimal 2 bulan atau 3 bulan sebelum disebarkan. Dan dalam cara edukasi beda dengan promosi. Ya rekan-rekan wartawan tahu dong. Kalau promosi kita hilangkan resiko, tapi kalau edukasi kita harus sampaikan juga resikonya. Nah, resiko paling besar apa? Yang membuat kita, khususnya saya nih, sampai keliling di tiap kota. Bali alhamdulillah udah bisa menolak. Ya, terima kasih Bali. Mudah-mudahan Bandung habis gini. Amin. Ya, resiko terbesarnya adalah siapa yang bisa menjamin dari ratusan juta telur nyamuk yang dikirim ke Indonesia untuk disebarkan itu isinya beneran bakteri Wolbachia. Sampai hari ini tidak ada yang berani menjamin bahwa setelah disebarkannya telur nyamuk Wolbachia, apa benar cuma demam berdarah? Apa nggak ada penyakit lain yang ditaruh di jentik itu? Sama-sama kecil, sama-sama virus. Kita mengenal berbagai macam jenis virus. Yang baru-baru aja COVID, sekarang COVID mau dinaikin lagi. Jangan-jangan. Kita perlu curiga sama mereka. Daerah yang di ujung beruk, coba dicek. Mas Ejo tadi yang jadi MC, benar ya? Rumah di daerah ujung beruk ada ya? Ada. Sudah timbul penyakit-penyakit di sana ya? Sudah. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa rakyat harus dipaksa menerima uji coba ini? Dan itu ditebarkan, minta maaf sebelumnya, kepada rakyat yang notabene ekonominya sedang terganggu sekarang. Dan itu pasti ada duitnya juga. Sehingga rakyat yang nggak tahu, yang nggak kritis, mereka menerima aja tanpa tahu resikonya. Satu telur nyamuk itu kalau dia netes itu jadi 10 jentik. Kebayang nggak? Kalau 3.000 telur nyamuk berarti 30.000 jentik. 14 RW kemarin berapa ribu yang disebarkan di Bandung. Dan masalahnya nyamuk ini nggak pilih-pilih. Andai kata nyamuk itu bisa milih yang dikasih penyakit itu pejabat korup, nggak apa-apa sebarin. Atau yang pertama disebarin di gedung dewan. Mereka yang bertanggung jawab. Ini rakyat lagi. Nah ini pentingnya. Dan juga perlu kita ketahui bersama, apakah negara lain nggak ada yang dapat program ini? Ada. Yang pertama Singapura, tapi hanya berjalan berapa tahun lalu mereka menolak. Kenapa? Karena Aedes aegypti pertama turun, habis gitu meningkat. Bahkan ada wabah baru kemarin di Singapura, wabah kutu busuk. Ini akibat apa? Dugaannya karena kerusakan keseimbangan ekosistem alam. Alam yang sudah dibentuk sama Tuhan itu sempurna, jangan dirusak-rusak. Jangan sok mau merekayasa. Nyamuk Aedes aegypti yang memang tidak ada Wolbachia di dalamnya, jangan dipaksa masuk. Dan itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Dan satu lagi nih resikonya nih, di dalam ekosistem nyamuk itu ada nyamuk namanya Culex, ada nyamuk namanya Aedes aegypti. Aedes aegypti itu siang dia, ya. Kalau Culex itu malam. Di Jogja dan Kulon Progo Jawa Tengah, ini kita punya datanya, nyamuk Culex meningkat tinggi gara-gara Aedes aegypti turun. Jadi meningkat. Bahayanya apa kalau Culex meningkat? Bahayanya Culex adalah dia menjadi perantara untuk penyebaran virus namanya Japanese encephalitis. Itu virus radang otak.
yang menyerang anak-anak. Di Kulon Progo dan di Sintang kemarin itu sudah ada yang mati. Kemenkes apa solusinya? Gampang, wajibkan vaksin untuk anak di bawah umur 15 tahun. Ya ini yang kita mau cegah. Nah sekarang ini alhamdulillah masyarakat Bandung, saya terima kasih. Mudah-mudahan dari pemaparan singkat yang saya sampaikan ini tergugah hati kalian untuk bersama-sama kita mencegah penyebaran nyamuk ini. Yang pertama kita lakukan, kita mau membuat para wakil rakyat yang ada duduk di kursi DPRD tingkat 1 itu untuk sadar, sama-sama dengan rakyat, stop dulu penyebaran nyamuk. Jangan jadikan nyamuk rakyat sebagai bahan uji coba. Jangan. Ujung-ujungnya enak, kalau rakyat sakit vaksin, rakyat sakit vaksin. Dan yang paling bahaya apa? Bisa saja jadi pandemi.